ke dalam dan ke atas ketika pasien ekspirasi paksa atau batuk. Jadi, tekanannya itu diagonal, ya. Terus jangan kalian tekan di prosesus sigmoid. Jadi nekannya betul-betul di perut, ya, pas di batas toraks. Jadi di diafragmanya, gitu, ya. Terus kemudian ulangi bantuan secara manual beberapa kali sesuai dengan toleransi dan kebutuhan pasien. Kalau pasiennya masih kuat, ya nggak apa-apa, kasih lagi aja, gitu. Tapi ini sangat subjektif sekali ya. Setiap pasien bisa jadi sangat berbeda. Karena batuk itu butuh effort yang banyak buat pasiennya. Kalau pasien ketemu di ICU, baru melek, baru sadar, jangan berharap langsung bisa huffing dan coughing. Turunin standarnya. Standarnya kemana turunin? Dia bisa diaphragmatic breathing. Oke. Pertemuan pertama, goalsnya saya pengen dia bisa diaphragmatic breathing aja dulu. Coba di trial. Sebelum kalian move, kalian pulang, bisa nggak di huff? Kalau nggak bisa, ya udah, pertemuan berikutnya. Gitu. Jadi huff dan coughing itu butuh effort yang cukup banyak, cukup besar. Nanti kalian cobain masing-masing ya soal latihan batuk ini. Terus rasain gimana tekanan di tenggorokan. Pedih apa enggak tuh latihan batuk kencang. Gitu. Jadi goalsnya jangan muluk-muluk. Saya nggak akan pulang atau nggak akan keluar dari ruangan rawat ini sebelum pasien nggak gitu. Mulia sih tapi nggak realistis. Ya, gitu. Nah, lagi ngadep sana Kak. Tarik nafas. Kita ikuti. Tiup. Sip. Oke. Jadi tangan kita tuh merasakan, tarik nafas lagi. Naik dan turunnya ke arah mana? Oke. Sip. Lagi. Kalian akan bisa ngedengerin hiperventilasi yang kedorong pada saat saya nambahin tekanan. Tarik nafas lagi. Tuh, kedengeran nggak? Ya. Nah itu kalian boleh exercising. Oh di sini nih tekanannya. Gitu. Tarik nafas lagi yang dalam. Huff ya. 1, 2, 3. Yuk. Ketika udah pas, itu yang terjadi. Ketahan. Sekarang kita bikin pas ya. Iya. Tarik nafas. Tarik nafas lagi. Huff ya. Oke. Jadi speed kita itu disesuaikan dengan turunnya si pasien. Kalau kita konsisten turun, pasiennya kasihan. Lagi ya. Makanya kita ikutin dari dia diaphragmatic breathing. Tarik nafas. Yuk. Sip. Tarik nafas lagi. Yuk. Diaphragmatic masih huff ya. Yuk. Oke. Ikutin di sini. Tarik nafas lagi. Huff yang kedua. Lagi. Tarik nafas lagi. Tarik nafas lagi. Huff yang ketiga. Sekarang. Kalau konsentrasinya kebagi, pecah di maka angka yang huff ke cuff-nya diulang. Dari awal lagi dong. Dari awal huff lagi. Haikal. Oke? Gitu ya. Jadi kalau misalnya udah huff yang ketiga, tiba-tiba ada distraksi gitu ya. Diketawain keluarganya kayak kalian gini. Diketawain. Balik lagi ke awal. Nah, itu yang bikin latihan batuk itu nggak pelan-pelan. Itu yang bikin latihan batuk itu satu kali cycle-nya bisa jadi panjang. Oke? Nah, nanti kalian minta tolong buka ya itu si bednya. Itu kan bednya bisa di recline. Kalian cobain kondisi recline terus diganjel bantal kayak gitu. Ya, kayak gitu. Oke? Nah, ini untuk yang bantuan pakai terapis. Saya naruh tangan di atas tangan pasien. Fungsinya itu untuk Mas, Pak, Bu. Kalau misalnya nggak ada saya, taruh tangannya di sini, tekan kayak tadi. Jadi dia udah punya feel-nya. Oke? Dia udah punya feel-nya. Jadi boleh langsung gitu ya.
Terus juga kayak gini juga boleh. Pasien dengan gangguan respirasi jarang yang gemuk. Jarang yang seger kayak Haikal gini jarang. Jarang banget. Maka ketika kalian berhadapan dengan pasien respirasi, biasanya tuh kurus-kurus. Sehingga tekanan kecil aja itu bisa sangat berdampak ke pasien. Jadi kalian harus bisa betul-betul ngerasain bagaimana gerakan si abdominalnya, bagaimana gerakan diafragmatiknya. Makanya di awal itu saya taruh di atas tangan si pasien supaya saya bisa menilai range gerakan dari si abdominalnya. Ada di batas mana nih gerakannya. Begitupun di kalian. Ini kan beda-beda semua nih posturnya. Coba dirasain. Yang kurus, yang gemuk, gitu ya. Ini range gerakannya ada di batas mana. Sehingga penekanan satu pasien dengan pasien yang lain itu bisa jadi sangat berbeda. Tergantung dari kondisi si pasiennya. Makanya kalian harus bisa mengenal range-nya dulu. Gitu. Tadi kan saya dari mulai diaphragmatic breathing ya, saya taruh di sini supaya saya tahu range-nya gimana. Dan tadi jangan terlalu cepat memberikan tekanan karena jadinya malah ketahan udaranya, jadi turbulence nanti di saluran pernafasan atasnya, malah jadi sesak bisa jadi ke pasien. Jadi pertama pada saat diafragmatik kita rasain ya, kita tambahin sedikit tekanan gitu ya untuk bisa di sini nih ritmenya. Terus kemudian pada saat huffing yang betulan kita baru tekan gitu. Dan satu cycle 3 kali huffing plus 1 kali batuk 2 kali berturut-turut cepat dan kuat, itu satu cycle tuh itu harus tanpa distraksi. Di antaranya ada distraksi maka diulang dari awal lagi, mundur ya. Jadi 3 kali huff plus 1 kali cough. Coughnya berarti 2 kali berturut-turut yang kuat dan cepat. Kalau misalnya kalian nggak tuntas di situ, ada distraksi terus-terusan, entah itu dari pasiennya atau dari kaliannya yang nggak firm memberikan instruksinya, maka dia harus kembali ke awal, ya, gitu. Itulah kenapa kalau pasien yang kalian berikan latihan batuk efektif harus di maintenance energinya. Jangan kalian habiskan di body exercise dan stress mobility exercise, karena harus bisa mampu sampai ke latihan batuk. Kalau pasien sudah bisa batuk, berarti kemampuan sistem respirasinya sudah jauh membaik. Sehingga latihan-latihan yang tadi, yang breathing exercise dan chest mobility bisa diberikan jauh lebih banyak. Oke? Jadi kalau misalnya kalian harus memberikan latihan batuk, itu asumsinya pasiennya pasti kondisinya jelek. Gitu. Pasien harus dilatih batuknya, berarti kondisinya jelek. Udah gitu aja. Maka kalau kondisinya jelek, jangan diberikan atau di-induce dengan exercise yang masif di awalnya, karena bisa jadi nggak efektif sama sekali. Fokus ke kondisi batuknya. Pasien tidak mampu batuk, itu bisa ada 2 kondisi. Kondisi yang disertai dengan sputum retention, ada juga yang enggak. Nah, yang enggak itu biasanya yang dipasangin sama WSD. Kelihatannya kering, kedengarannya kering. Kedengarannya kering, tapi tetap harus batuk nggak? Tetap, mau sampai kapan dia pasang WSD, dia harus bisa ngeluarin sputumnya sendiri ketika WSD-nya dicabut. Sehingga untuk pasien-pasien yang kondisi kayak gitu, tetap kita harus berikan latihan batuk juga. Jadi kalau misalnya ada pasien dengan gangguan batuk efektif, itu menjadi top priority setelah dia sesak. Jadi kan ada urutan masalah tuh. Kalau udah sesak, urutan keduanya batuk tidak efektif. Gitu. Jadi jangan sesak terus udah gitu yang keduanya spasme atau batuk pernafasan, terus sputum retention udah gitu baru batuk tidak efektif. Ya, itu bisa jadi naik. Sesak dulu, sesak udah pasti top lah, paling atas, paling utama. Di bawahnya, kalau dia tidak bisa batuk, maka itu yang jadi layer kedua. Itu yang harus diselesaikan. Sesaknya pakai diaphragmatic breathing, batuknya pakai latihan. Begitu? Oke, ada pertanyaan sebelum masuk ke postural drenase?